berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan bisa kita wujudkan kembali. Desa adat Carangsari merupakan salah satu desa di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Desa tersebut terdiri atas 7 banjar adat, yakni Banjar Pemijian, Banjar Senapan, Banjar Beng, Banjar Sangut, Banjar Telugtug, Banjar Bedauh, dan Banjar Mekarsari. Dengan jumlah penduduk atau Kramawet sebanyak 265 kakak. Desa Carangsari terkenal sebagai desa kelahiran pahlawan I Gusti Ngurah Rai. Selain Puri, Monumen Pahlawan I Gusti Ngurah Rai juga berada di wilayah Desa Adat Carangsari. Kedepannya, pemerintah Kabupaten Badung akan mengembangkan dan memperluas area Monumen Pahlawan I Gusti Ngurah Rai sebagai pendukung Desa Carangsari sebagai desa wisata. Selain itu, direncanakan pembangunan beberapa homestay di rumah-rumah warga agar para wisatawan yang berkunjung ke Carangsari bisa melihat keseharian masyarakat Bali serta budaya setempat. Terkait visi pemerintah Provinsi Bali, Nangun Satketi Loka Bali, Bendesa Desa Adat Carangsari, Ana Agung Ngurah Arte mengatakan, pihak Desa Adat sangat mendukung program-program pemerintah, baik program dari pusat, program dari provinsi maupun kabupaten. Program-program pemerintah bertujuan membangun desa dan mensejahterakan masyarakat. Program pemerintah Nangun Satketi Loka Bali merupakan program yang betul-betul memihak dan memperhatikan keberadaan desa adat. Dengan adanya Perda 4 tahun 2019, Desa Adat memiliki payung hukum dan eksistensi yang jelas dalam mengelola potensi desa yang ada untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sejatinya program Nangun Satketi Loka Bali di Desa Adat Carangsari sudah berjalan dengan baik sebelum program ini dicetuskan pemerintah. Pelaksanaannya jelas berlandaskan ajaran Tri Hitakarana, yakni di bidang parahyangan, pelemahan, dan pawongan. Adanya pengutan desa adat serta program Nangun Satketi Loka Bali ini lebih memantapkan pelaksanaan Tri Hitakarana khususnya di Desa Adat Carangsari. Kami selalu mendukung program daripada Satketi Loka Bali yang digagas oleh Pak Gubernur Wayan Koster berdasarkan pola pembangunan nasional semesta berencana. Di Desa Adat kami itu sepenuhnya mendukung daripada program Pak Gubernur yang betul-betul memang berpihak kepada masyarakat. Harapan saya begini ya, artinya apa yang diprogramkan oleh pemerintah Provinsi Bali, ada apa juga yang diprogramkan oleh pemerintah Kabupaten Badung melalui Bapak Bupati, begitu mudah-mudahan yang disampaikan rencana-rencana itu lepas COVID ini semuanya akan berjalan dengan baik. Tentu kami di Desa Adat Carangsari sangat mendukung daripada semua program pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten yang diprogramkan oleh Pak Gubernur ataupun Pak Bupati, karena bagaimanapun yang namanya pemimpin tentu ingin mensejahterakan rakyat. Ini pasti saya akan mendukung 100% program-program beliau. Dari program Bapak Bupati sebetulnya sebelum ada COVID ini sudah bagus sekali. Di mana di Desa Adat Carangsari ini adalah merupakan desa adat desa wisata begitu. Desa wisata. Kemudian kebetulan di sini ada Monumen Gusti Ngurah Rai yang merupakan wisata sejarah begitu ya. Itu sebetulnya mau diperbaiki sama Pak Bupati. Mau dibangun museum dan fasilitas lain yang menunjang daripada pariwisata tersebut. Kemudian termasuk pelestarian Puri, pelestarian Griyo, termasuk juga di rumah-rumah penduduk kalau memungkinkan dibikinkan homestay begitu ya, rumah disewakan begitu. Kalau kesiapan new normal, kalau kami di Desa Adat Carangsari siap 100%. Karena kan kebetulan juga Pak Bupati sering sudah menyampaikan bahwa di Badung itu memang siap semua destinasi wisata itu sudah siap, artinya akan menyambut new normal. Tempat-tempat wisata yang ada di Carangsari ini sudah diberikan pengarahan oleh pengelolanya masing-masing untuk kebersihan, untuk protokol kesehatannya, untuk dia bagaimana harus selalu pakai masker, untuk mengecek suhu tubuh, kemudian hand sanitizer, jaga jarak dan sebagainya sudah
artinya diberikan pemahaman baik untuk karyawannya juga untuk nanti kalau ada misalnya syukur-syukur ada tamu yang datang begitu. Kalau BKK yang diberikan oleh provinsi itu kan sudah ada juklak dan juknis kan begitu. Artinya pembangunan berapa banyak, kemudian untuk pesraman, untuk pembinaan termasuk untuk pembuatan tong sampah dan sebagainya itu semua sudah artinya ada juklak dan juknis. Tetapi karena ada COVID-19 berarti program-program yang tadinya memang sudah artinya diprogramkan itu kita dialokasikan ke COVID-19. Dari Desa Adat Cerangsari itu dana-dana itu dirasionalisasi, dipotong-potong untuk penanggulangan COVID-19. Berarti kebetulan di Desa Adat Cerangsari begitu keluar dana itu kami sempat juga ada pembangunan di Prodesa itu berarti sudah ada juga kepake begitu ya. Untuk pembangunan itu sekitar 80 juta, maka daripada itu untuk penanggulangan COVID di Desa Adat Cerangsari kami bisa menyiapkan 100 juta. Di mana 100 juta itu kita bagi dua tahap. Tahap pertama adalah penanggulangan COVID, tahap kedua adalah pemberian sembako kepada masyarakat yang betul-betul memang membutuhkan. Artinya yang 30 juta itu sudah kita berikan masker untuk masyarakat Tujuh Banjar yang ada di Cerangsari itu sudah 2 kali pemberian masker, kemudian hand sanitizer, kemudian sempat juga mengadakan penyemprotan massal di pasar, di semua penduduk itu di rumah-rumah. Sekarang kira-kira kalau tersisa dana yang 30 juta itu akan kita masukkan ke kas desa lagi. Kemudian yang tahap kedua, di bulan Mei ini sudah kita berikan masyarakat sembako. Karena itu disiapkan 70 juta, berarti kita bagi 3 itu. Bagi 3 dalam arti 3 bulan ke depan begitu ya. Karena setiap bulan itu kita hanya bisa memberikan sekitar 23 juta. 23 juta itu berarti dapat 46 paket. Waktu kemarin kita berikan itu hanya bisa memberikan 44 paket. Karena terus terang aja kalau kami di Badung, khususnya di Cerangsari itu memang sulit sekali untuk mencari orang yang betul-betul harus kita bantu dari segi ekonomi kan begitu. Tetapi kami kerjasama dengan klien adat, klien dinas yang ada di Desa Adat Cerangsari itu untuk mencari data. Jangan sampai artinya bantuan kita itu tidak tepat sasaran. Terkait dana BKK, Juklak dan Juknis telah sesuai aturan yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Bali. Dana tersebut dialokasikan dalam bidang parahyangan seperti pembangunan serta perbaikan pura, bidang pelemahan terkait penataan serta kebersihan desa adat, dan pawongan terkait pembinaan-pembinaan yang dilaksanakan desa adat kepada Sketruna, Skesanti, Skegong, mengadakan pasraman serati dan pesraman pemangku, serta pembinaan-pembinaan sekekesenian lainnya. Karena adanya pandemi COVID-19, anggaran dana BKK yang jumlahnya 300 juta rupiah direalokasikan untuk penanganan COVID-19. Artinya, program-program yang telah dirancang harus ditunda. Realokasi anggaran penanganan COVID-19 dari dana tersebut sebesar 100 juta. 30 juta menjadi dana operasional untuk pengadaan disinfektan, hand sanitizer, masker, tempat cuci tangan, dan keperluan lainnya. Sisa 70 juta digunakan untuk pemberian bantuan pangan non-tunai berupa sembako kepada masyarakat yang memang benar-benar terdampak, sehingga bantuan yang diberikan tepat guna dan tepat sasaran. Terkait kesiapan menyambut new normal, Desa Adat Cerangsari sangat siap. Destinasi wisata di Desa Adat Cerangsari seperti wisata Arung Jeram, Coklat, serta wisata gajah dan wisata bersejarah seperti Monumen I Gusti Ngurah Rai, serta Puri Cerangsari siap menyambut new normal dengan tetap mengutamakan penerapan protokol kesehatan, serta meningkatkan kebersihan dan melaksanakan pengecekan suhu tubuh kepada wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata. Harapannya, apa yang menjadi tujuan pemerintah Provinsi Bali serta pemerintah Kabupaten Badung dapat tercapai. Desa Adat mendukung penuh program-program pembangunan guna menunjang kesejahteraan rakyat. Sejatinya, pemerintah melalui program-program yang dicanangkan ingin mensejahterakan masyarakatnya. Sukma dan Juliana melaporkan.